Salam Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya mengajak saudara untuk melihat di dalam Roma pasal 12 pada ayat 3 dikatakan begini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, tentu setiap kita mempunyai ukuran masing-masing. Betul? Baik pakaian, juga ukuran berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan iman, saudara. Tuhan memberikan iman dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan yang dikaruniakannya kepada kita masing-masing. Tuhan itu adil dan Ia Maha tahu bagaimana kadar iman kita. Firman Tuhan menasehatkan kita agar tidak berpikir lebih dari ukuran iman yang dikaruniakannya kepada kita. Lalu apakah ukuran itu statis dan begitu-begitu saja? Tentu tidak. Mari kita lihat dalam Efesus pasalnya yang keempat. Ada beberapa ayat di Efesus pasalnya yang keempat. Saudara, kita lihat di Efesus pasalnya yang keempat, mulai dari ayatnya yang ke-7, kita lihat di ayat 7. Dikatakan begini, saudara, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Lalu di ayatnya yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan di ayatnya yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kepada kita telah dianugerahkan kasih karunia, yaitu berkat-berkat rohani menurut ukuran pemberian Kristus. Allah mempunyai maksud memberikan semua berkat-berkat rohani, talenta, anugerah kepada kita, yaitu apa? Untuk melayani Tuhan. Apa saudara? Untuk melayani Tuhan. Katakan, untuk melayani Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa kalau kita memiliki kemampuan dalam bidang tertentu, ingat bahwa itu dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita terus kembangkan untuk pekerjaan pelayanannya. Amin. Berkat-berkat rohani ini bertumbuh terus sampai suatu saat nanti mencapai yang namanya kesempurnaan, yaitu apa? Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi iman itu tidak statis, saudara, tapi iman mengalami pertumbuhan sampai kita menjadi sempurna. Jika kita tidak menggunakan berkat rohani itu untuk pekerjaan pelayanan, maka bukan tidak mungkin akan statis dan bahkan mungkin akan merosot. Saudara, Tuhan tidak menuntut lebih daripada kemampuan yang kita miliki. Tapi firman Tuhan, kalau kita baca dalam Lukas pasal 12 ayat 48, itu merupakan peringatan bagi kita
bahwa jika Tuhan memberikan banyak kepada kita, maka Ia akan menuntut banyak pula dari kita. Amin. Jadi Tuhan menghendaki agar saudara dan saya mengembangkan apa yang Tuhan berikan, yaitu talenta, berkat-berkat rohani, anugerah, kasih karunia, itu kita kembangkan secara terus-menerus. Amin. Karena itu pesan saya adalah layanilah Tuhan menurut berkat rohani, menurut talenta yang diukurkan kepada kita. Amin. Jangan kita kubur atau tidak menggunakan. Nanti Tuhan akan menuntut dari kita. Ingat kisah tentang perumpamaan talenta. Amin, saudara. Karena itu, saudaraku yang kekasih, biarlah ketika kita memiliki berkat-berkat rohani, kita memiliki talenta, anugerah yang daripada Tuhan, mari kita terus kembangkan untuk satu hal, melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan talenta, berkat-berkat rohani, bahkan kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan Engkau mau kami pakai itu untuk melayani Engkau. Maka inilah hidup kami pakai untuk melayani Tuhan. Sebab di akhir zaman ini, kami akan semakin bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung-Mu, menjadikan semua bangsa murid-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.